Pemirsa Forum Masyarakat Peduli Pendidikan FMPP bersama tim advokasi Jakarta Bersih, Taji, melaporkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan ke KPK terkait overbudgeting guru senilai 23,3 triliun rupiah. Ada indikasi overbudgeting di Kemendikbud pada masa kepemimpinan Anies itu sebagai tindakan korupsi. Abi Rekso Panggali, perwakilan FMPP menduga adanya korupsi secara sistematis dalam Kemendikbud sampai adanya kesalahan perhitungan, mengingat nilai overbudgeting cukup besar. Adapun laporannya ini didasari dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Agustus 2016 lalu. Saat itu mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar 72,9 triliun rupiah. Sebab dari jumlah tersebut 23,3 triliun merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus. Abi berharap laporannya ditindaklanjuti secara hukum meskipun dana tersebut diklaim Kemendikbud telah dikembalikan. Sepertinya terjadi sebuah sistematisasi dalam Kementerian Pendidikan sehingga uang 23,3 triliun itu bisa dengan mudah terjadi penyalahpenghitungan. Menurut data dari PGRI, jumlah guru itu ada 2,2 juta. Guru yang tersertifikat itu 1,2 juta, yang tidak tersertifikat itu 1 juta. Artinya yang tidak tersertifikat itu seharusnya tidak bisa menerima dana tunjangan profesi guru. Tapi pada masa 2016 ketika Pak Anies akhir-akhir kepemimpinan itu dimasukkan sebagai guru yang bisa menerima tunjangan profesi. Jakarta menawarkan program kerja yang dijanjikan dapat membuat Jakarta lebih baik. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan publik seperti rumah DP 0%, KJP versus KJP Plus, serta adanya pasukan merah. Nah, bagaimana wujud konkret dari program kerja mereka? Sudah hadir bersama kami tim ses masing-masing calon, Raja Judi Antoni, tim ses Ahok Jarot, dan juga ada Mas Angga Wira, tim ses dari Anies Sandi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bapak-Bapak. Kita langsung lihat dulu, ada cuplikan dari debat publik yang ditayangkan oleh Mata Najwa beberapa hari yang lalu. Silakan. Ide yang DP 0% ini memang khusus untuk perumahan kalangan menengah bawah. Dan itu kita memang tidak prepare untuk Jakarta. Karena betul Jakarta itu harga rumah yang primer gitu ya, dari pengembang udah nggak ada lagi 350 juta. Kalaupun ada itu rumah second. Rumah second pun itu yang jalan-jalannya mungkin di gang-gang sempit segala macam ya, itu 350 juta ada. Ada lah yang di jalannya masih layak, masih ada. Cuma kalau dengan rumah second dengan DP 0% masuk sistem perbankan. Jadi rumah dengan angka 350 juta itu banyak, bukan hanya di pinggir. Nah, 350 juta misalnya, itu kalau dihitung kira-kira dia harus bayar DP bisa 52 juta. Itu yang kita selesaikan. Rumah di Jakarta 350 juta. Nah, Mas Angga, ini yang jadi perbincangan ramai ini sebenarnya. Emang betul ada rumah segitu gitu? Ini dilihatnya dari mana gitu? Ya tentunya kalau kita lihat kan sekarang perubahan itu kan ke vertikal ya. Tentunya harapan kita masyarakat mampu mengakses hal tersebut itu rumah ini. Jadi kalau misalnya ide yang dimaksud oleh Pak Anies sendiri, itu maksudnya rumah seperti apa yang bisa seharga itu? Karena kalau kita lihat telusuri itu sulit ditemukan. Kan artinya rumah ini kan bisa berbentuk juga rusunawi seperti yang sudah ada sekarang ini kan. Kalau itu kan kisaran pasarannya antara 250 sampai 350 juta. Jadi rusunawi maksudnya. Dan DP-nya 0% ya, begitu. 0 rupiah, DP 0 rupiah. Jadi bukan bayangan kita bukan rumah gitu. Ini rumah itu kan artinya tempat yang bisa ditempati kan, bukan juga rumah tapak. Bukan rumah tanah ya. Karena kan semua orang mikirnya ada ya rumah tanah. Gitu. Harganya segitu kan nggak mungkin gitu kalau ada di Jakarta seperti itu. Tapi diklarifikasi lagi itu rusunawi begitu. Oke, coba kita lihat ada debat lagi, ini juga salah satu yang menjadi bahan perbincangan di publik. Tangannya. Cuman ide yang DP 0% ini memang khusus untuk perumahan kalangan menengah bawah. Dan itu kita memang tidak prepare untuk Jakarta. Karena betul Jakarta itu harga rumah yang primer gitu ya, dari pengembang udah nggak ada lagi 350 juta. Kalaupun ada itu rumah second. Rumah second pun itu yang jalan-jalannya mungkin di gang-gang sempit segala macam ya, itu 350 juta ada. Ada lah yang di jalannya masih layak, masih ada. Cuma kalau dengan rumah second dengan DP 0% masuk sistem perbankan itu agak sulit.
Sebetulnya yang DP 0% itu bukan semata-mata DP-nya 0. Dia tuh menabung. Jadi dia menabung dulu sampai DP-nya udah diterima, udah dapat, dia langsung bayar ke si pengembang. Jadi bukan betul-betul 0% sebetulnya DP-nya. Saya harus ke Mas Angga lagi untuk menanggapi kata statement dari pengamat tadi. Sebenarnya bukan DP-nya Iya dong. 0 rupiah. Sebenarnya harus ada yang dibayar DP juga. 0 rupiah. Tentunya kan kita memberikan akses kemudahan kepada masyarakat. Yang sekarang itu kita lihat tentunya banyak masyarakat pasangan muda, tentunya seperti kami misalnya gitu kan, yang baru misalnya masuk dunia kerja dan lain sebagainya, tentunya harus memiliki rumah. Sementara itu ketika harus ke perbankan harus dibebani DP. Kurang lebih kan DP sekitar 20-30% dari harga rumah taruhan. Misalnya harga rumah 350 juta, kurang lebih kita harus menyiapkan uang di uang muka itu sekitar 50 jutaan. Nah, itu tentunya ada konsep yang bisa kita berikan kepada masyarakat dengan memberikan subsidi terhadap bunga tersebut. Tapi tentunya juga ada persyaratan-persyaratan lain, misalnya kemampuan. Kan perbankan juga tentunya perlu jaminan kepastian daripada. Jadi tidak semuanya lah program ini, berarti karena ada ketentuan ada ini, persyaratan. bukan seluruh warga Jakarta yang pengen punya rumah belum tentu bisa gitu. Itu ada persyaratan-persyaratan yang mengikat lainnya. Tapi konsep utamanya kami menginginkan agar masyarakat mempunyai akses terhadap perumahan, karena hampir 200.000 masyarakat di Jakarta ini tidak memiliki rumah. Kira-kira konsep dari Anies Sandi seperti itu. Kalau konsep dari Basuki Jarot itu seperti apa? Apakah memang ada akses itu untuk memiliki rumah di DKI Jakarta? Saya kira debat kemarin ya justru menunjukkan kepada publik ya, bahwa Pak Ahok sibuk mengurus Jakarta, sedangkan Mas Anies sibuk mengurus kata-kata gitu ya. Misalkan ya saya datang ke studio, saya mendengarkan langsung bahwa dia mengatakan cek aja di website, ada kok itu rumah yang harga 500 juta di Jakarta Pusat misalnya. Dengan keyakinan bukan seperti yang dijelaskan oleh Angga Wira tadi bahwa ini rumah vertikal. Dia mengatakan di rumah di kampung-kampung ada kok rumah seharga demikian. Jadi maksud saya debat kemarin menunjukkan betul kepada kita ya bahwa ya Mas Anies ini sebenarnya tidak capable lah. Kalau dari Ahok sendiri ingin seperti apa kira-kira yang ingin diberikan kepada masyarakat untuk memiliki rumah seperti ini? Pak Ahok mengatakan bahwa misalkan rusun itu udah jelas bisa dipergunakan bagi pasangan muda ya yang memang belum mempunyai kemampuan membeli rumah ya dan hanya membayar semacam uang maintenance 5.000 atau 10.000 rupiah per hari kali 30 hari. Dan itu sangat memungkinkan, apalagi nanti sudah ada kontrak dengan beberapa perusahaan bahwa akan mendirikan semacam apartemen murah ya kira-kira di MRT dan LRT gitu. Sehingga lebih dekat untuk jadi tetap perumahan vertikal. Harus nggak mungkin konsepnya gitu. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja dong antara Anies Sandi dan Ahok Jarot. Kalau tadi Mas Toldi bilang bahwasanya yang sekarang sudah terdiri kan sistemnya sewa. Tapi kalau kita inginnya kita memiliki, masyarakat bisa memiliki. Artinya sudah baik ya kita apresiasi, tapi tentunya perlu terobosan untuk perbaikan. Di situlah gunanya daripada pemimpin. Artinya memberikan suatu harapan. Gitu. Pak Ahok juga menyediakan. Jadi bagi yang memang gajinya 3 juta misalkan, itu tuh tidak bisa. Oleh karena itu programnya adalah bagaimana melakukan pemberdayaan ekonomi sampai di level tertentu. Akhirnya dia bisa mampu mencicil gitu. Tapi tentu tidak bisa memiliki rumah seperti yang digambarkan Mas Anies waktu debat kemarin. Kita harus break dulu karena banyak juga hal yang menjadi program-program yang menjadi perbincangan masyarakat. Setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama. Sekolah merusak. Nah mungkin rasanya nih, ini KJP Plus dianggap nih sebenarnya merusak moral begitu kalau dilihat saat ini. Kok jadi orang yang tidak ada, harusnya nggak dapat ikut program ini, tapi akhirnya jadi dapat juga gitu. Jadi seakan-akan tidak sesuai dengan aslinya, niat aslinya begitu. Tanggapan Anda bagaimana? Ya tentunya kita melihat apa yang sudah baik kita apresiasi, apa yang belum baik kita perbaiki. Dalam konteks kalau soal ini apa yang belum baik memang? Ya ada hal-hal yang kita lihat perlu kita tambahkan, misalnya sasarannya juga. Terus juga mengenai manfaat, misalnya manfaat tunai juga harus kita, karena kan belum tentu manfaat itu harus dalam bentuk barang semuanya kan. Nah itu hal-hal itu kan kita cek dan kita perbaiki. Kita juga melakukan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok dan Jarot gitu loh. Karena kan kita bilangnya juga KJP Plus, bukan sesuatu yang baru juga gitu loh. Nah hal ini saya pikir harus menjadi kesepakatan kita bersama. Apa yang sudah positif ya kita beri apresiasi dan kita perbaiki. Emang yang sekarang itu harus lebih diperbaiki lagi Mas dengan program misalnya KJP inilah gitu. Ya tapi sebenarnya kan kandidat kami sering dituduh nyontek ya. Tapi dengan misalkan mengatakan KJP Plus atau KJS Plus, sebenarnya kan ini
tadi memberikan kata bahwa sebenarnya yang nyontek siapa nih, nggak murni loh dilakukan oleh idenya Mas Anies. Tapi ada dua hal yang lemah dari KJP Plus yang dikemukakan. Pertama tadi anak-anak yang di luar sekolah yang tidak berada pada institusi pendidikan formal itu tetap diberikan dana. Bagi kami itu pembodohan. Anak-anak yang di luar sekolah itu punya program lain, mereka harus diberdayakan, masuk paket A, paket B, ya, paket C, itu boleh. Tapi KJP ini benar-benar bagi anak yang di sekolah. Yang kedua, transfer, cash transfer ya, uang yang bisa diterima. Bocornya anggaran pendidikan selama ini, misalkan di zaman Foke, mereka mendapatkan beasiswa, tetapi karena diambil cash, kemudian biaya itu tidak digunakan biaya pendidikan. Dan yang perlu diingat, yang terjadi pada hari ini ya, KJP itu tidak selamanya harus berbentuk barang. Mereka bisa, kalau misalnya pada semester ini sudah beli tas dan tasnya masih baik, mereka bisa tidak membelikan tas sehingga uangnya ditabung pada akhir bulan, mereka bisa akhir tahun mereka bisa beli sesuatu yang lebih bermanfaat, beli laptop, beli sebagainya. Tapi modelnya harus cashless tetap. Karena disitulah dasarnya terjadi korupsi. Tanggapan Anda tadi soal kalau misalnya ini malah justru pembodohan kalau misalnya ini masukin anak-anak yang memang nggak sekolah gitu dalam program ini. Ya, prinsip pemerintah ini kan keberlanjutan. Apa yang sudah baik kita perbaiki ke depan. Nah, tentunya kalau kita lihat apakah cash transfer itu membodohi, itu kan tergantung cara bagaimana mengawasi, dan sudah pernah dilakukan juga pada zaman Pak SBY misalnya, ada bentuk-bentuk cash transfer. Saya pikir tinggal bagaimana mekanismenya, dan tentunya juga ini kan soal tata kelola. Dan sekali lagi kan ini kan suatu kesinambungan. Atau kita lihat misalnya ketika data mengenai KTP dan lain sebagainya sudah oke, itu kan juga sudah menjadi tidak masalah lagi. Nah, saya pikir bagaimana tinggal monitoring, apalagi kan misalnya di DKI sudah banyak program dari Clue dan lain sebagainya. Jadi nggak salah sasaran kalau misalnya anak-anak yang memang nggak sekolah itu tadi terus kena secara umum kan seperti ini. Semua ini kan punya hak yang sama. Jangan berarti orang yang tidak sekolah juga tidak punya hak mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Kalau mereka memang nggak mau gimana? By choice, mereka nggak mau gitu untuk masuk sekolah. Kalau tidak mau kan itu lain soalnya. Kan juga ada kriterianya, ada proses verifikasinya. Nah, tentu tapi prinsip utamanya semua masyarakat DKI ini harus mendapatkan haknya. Seperti itu. Karena ini uang negara dikelola oleh pemerintah. Oke, ada satu lagi nih soal pasukan merah. Coba kita dengarkan cuplikannya. Merah ya sejenis PPSU. Kita rekrut tiap kelurahan dari orang kampung itu. Yang dilatih. Artinya itu dia tuh orang yang punya keterampilan di bangunan. Yang ngerti teknis bangunan. Iya, ngerti teknis bangunan, kita gaji dari Pemda. Orang miskin. Pokoknya yang rumah miskin udah nggak mampu, udah mau roboh, kita mau gantiin atapnya aja. Terutama daerah kumuh. Terus kita juga mau pasangin cahaya. Karena TBC ditemukan banyak. Saya sampai datang semua tempat itu kena TBC. Nah, Mas, silakan Mas Antoni menanggapi konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Ahok. Ini salah satu konsep sesungguhnya sudah lama dikerjakan, cuman sekarang mau diinstitusionalisasi oleh Pak Ahok menjadi pasukan merah. Ya, ini bagian dari PPSU, ada pasukan orange, ada pasukan hijau, ada pasukan kuning. Ya, ini sekarang mau dilanjutkan. Ya, fungsinya adalah sekali lagi, Pak Ahok ini adalah gubernur yang sesungguhnya peduli terhadap orang miskin. Cuman selama ini di framing bahwa beliau tidak peduli pada orang miskin. Contohnya ini sekarang ya, rumah ya yang memang warga yang sudah tidak layak, tapi mereka adalah milik mereka ya nanti atap rumahnya misalkan itu diperbaiki. Yang pertama, yang kedua ini juga menambah lapangan kerja karena nanti orang-orang warga kampung di sana dilatih ya kemampuan skill untuk menjadi tukang dan kemudian ini juga bagian dari membuka lapangan kerja yang luar biasa bagi masyarakat. Kalau dari Anies Sandi seperti apa konsepnya untuk bisa sekaligus pemberdayaan masyarakat begitu mempekerjakan warga di sini sekalian betul-betul bisa benerin rumah orang yang ada di Jakarta, seperti apa yang ditawarkan dari Anies Sandi? Ya tentunya problem utama masyarakat Jakarta saat sekarang ini adalah soal ekonomi, perbaikan ekonomi, dan tentunya dengan program misalnya OKOC dan lain sebagainya itu bisa menjangkau semua kalangan masyarakat. Tentunya juga apa yang ditawarkan Pak Ahok itu juga sebagai bagian juga tentunya kita apresiasi juga gitu loh, untuk perbaikan masyarakat, dan itu juga membuka lapangan pekerjaan. Saya rasa dalam konteks lebih luas lagi program OKOC sudah menaungi hal tersebut. Jadi di program OKOC ini sebenarnya juga ada pasukan merahnya. Ya gitu. ada, karena salah satunya kan mengangkat pemberdayaan masyarakat. Jadi saya pikir kan tinggal bagaimana diferensiasinya. Tujuannya saya rasa semuanya baik. Pak Basuki juga punya tujuan baik, Pak Anies Sandi juga punya tujuan baik. Jadi apa dong yang membedakan? Sebagai pemilih apa dong yang membedakan? Kayaknya sama. OKOC jadi kayak mantra atau panacea ya. Jadi apapun obatnya ya kasih OKOC gitu. Jadi tapi ya itu harus dijelaskan kepada masyarakat di mana letak keunggulan program-program yang dimiliki oleh Mas Anies Sandi ini. Kalau hanya duplikasi, hanya
berbicara tentang plus ternyata juga memiliki kelemahan, terus apa gitu yang ditawarkan oleh masyarakat? Apa kalau gitu yang ditawarkan supaya juga pemilih tuh tahu, oh berbeda nih memang dari ditawarkan kalau saat soal ini. OKOC kan sebenarnya kita juga dalam konteks campaign pilkada ini kan kita sudah melakukan penerapan langsung daripada OKOC, melakukan training di masyarakat. Nah, salah satunya juga itu langsung bisa dirasakan langsung adanya peningkatan dari peningkatan skill, marketing dan lain sebagainya. Karena kan yang dibutuhkan oleh masyarakat di DKI ini adalah para pengusaha pemula misalnya, tentunya bukan hanya butuh pembiayaan, butuh peningkatan kapasitas, peningkatan pasar dan lain sebagainya. Tentu hal-hal tersebut yang lebih spesifik kita akan sudah dikerjakan oleh Pak Ahok ya dengan program UMKM. Sekarang setiap tahunnya ada 21.000 orang tukang bakso, tukang somai, ya, pedagang kecil. Yang sekarang mereka sudah memiliki tabungan, bisa minjam uang ke Bank DKI dan mendapatkan bunga yang terjangkau. Sudah berjalan gitu dengan proses-proses segala macam. Ada yang mau diperbaiki lagi nggak? Kalau misalnya di sini pun kayaknya program OKOC memang menampilkan soal UMKM ini. Saya kira skalanya akan lebih masif ya. Dengan identifikasi profesi yang juga lebih banyak, sehingga nanti ya apa yang telah dicapai sekarang, keberhasilan sekarang dapat ditingkatkan 5 tahun ke depan. Kalau dari Anies Sandi sendiri, memang yang saat ini yang perlu ditingkatkan, yang saat ini ada yang dirasa kurang itu apa sebenarnya? Ya tentunya banyak hal ya. Kalau kita bicara dari data-data statistik yang ada, misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan lain sebagainya, belum ada perbaikan yang signifikan. Nah tentunya dari angka-angka tersebut kan tergambar kesuksesan dari suatu program. Nah tentunya suatu program yang sudah ada ini kan harus dievaluasi dan diperbaiki. Nah dari situlah pasangan Anies Sandi melihat ada beberapa celah-celah yang tentunya bisa kita perbaiki bersama. Keterlibatan daripada masyarakat, misalnya unsur pengusaha untuk terlibat secara bersama-sama. Tapi existing programnya udah oke. Ya sudah. Artinya gini, artinya kan kalau saya bilang pemerintah ini kan berkelanjutan. Kita kan tetap harus mengkritisi apa yang sudah baik, kita apresiasi gitu loh. Kita harus mendasarkan pada fakta-fakta yang terukur gitu loh. Nah jangan sampai saling menyalahkan. Kita tidak mau lagi membungkus pilkada ini dalam konteks saling menyalahkan satu sama lain. Kita ingin suatu pemerintahan yang benar-benar punya stabilitas, bukan memicu provokasi gitu loh. Nah, dalam konteks inilah pasangan Anies Sandi hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya balik kepada poin pertama tadi, bahwa dialog Mata Najwa itu saya kira membuka mata rakyat kita ya, bahwa ya inilah orang yang bekerja ya, dan inilah orang yang hanya bermain kata-kata ya. Bahkan ya semua sesi yang di semua segmen itu ya dipergunakan oleh Pak Anies melakukan penyerangan secara personal gitu pada Pak Ahok tanpa menjelaskan secara real apa yang bisa dia kerjakan. Nah kalau misalnya tadi Anda sudah dengar program-program yang sudah dikatakan untuk apa yang dilakukan Ahok dan Jarot ke depannya gitu, dan yang sudah ada nantinya skalanya akan dibesarkan, konkret nggak menurut Anda pernyataan Anda? Iya, ada beberapa yang belum sempurna. Kita tapi lihat. Konkret nggak yang udah dilakuin dan yang akan dilebarkan lagi ininya jangkauannya? Ya kalau kita bilang tidak konkret, ya jelas sudah ada perbaikan. Tapi apakah achievementnya dari target-target yang disampaikan itu tercapai, kan belum juga gitu loh. Contohnya banyak hal, misalnya pelemahan dalam konteks penyerapan anggaran, dalam konteks tata kelola good corporate governance, bagaimana komunikasi dengan masyarakat. Nah ini hal-hal tersebut perlu kita perbaiki. Tapi yang terpenting dari itu menurut kami, pemimpin di Jakarta ini harus menjadi suri tauladan, harus menjadi sumber informasi dan menjaga stabilitas dalam konteks komunikasi. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Mas Antoni, Mas Angga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan kembali saat lagi dengan informasi yang lain, di antaranya